Daya adalah surga bagi para pecinta alam dan petualang. Garis pantai yang membentang luas, hingga rumah adat tradisional yang berdiri kokoh di tepi laut, menjadikan Sumba Barat Daya sebagai perpaduan sempurna antara keindahan alam dan budaya. Setiap sudutnya bagaikan lukisan hidup yang penuh makna. Keindahan Sumba Barat Daya tak hanya terletak pada alamnya. Masyarakatnya yang ramah dan budaya yang kaya menjadi daya tarik tersendiri. Dari kerajinan tenun ikat yang indah hingga tradisi adat yang masih lestari, setiap pengalaman di sini adalah sebuah pelajaran tentang kearifan lokal dan cara hidup yang harmonis dengan alam. Bersama jelajah negeri Tempo, inilah cerita dari Sumba Barat Daya. Halo Sobat Tempo, saya Ayu Munandar Alam akan menemani perjalanan Anda di Sumba Barat Daya. Perjalanan akan dimulai dengan mengunjungi 5 situs kampung adat yang menakjubkan. Yang pertama Ratenggaro, Wainyapu, Manola, Bakubani, dan Welewo. Destinasi pertama, kami mengunjungi salah satu desa tertua di Sumba, yaitu situs Rumah Adat Wainyapu yang terletak di Kecamatan Kodi Balagar. Lokasinya sekitar 50 km dari kota Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang menjadi ikon di Rumah Adat Wainyapu adalah masih terjaganya 60 umak kalada atau rumah tradisional yang berbentuk menara dan beratapkan rumbia. Di sini terdapat lebih dari 1000 kuburan batu yang sudah ada sejak zaman megalitik. Di Kampung Wainyapu, kita dapat melihat ritual pasola yang merupakan tradisi untuk persembahan kepada para dewa. Saat ini saya berada di situs Rumah Adat Welewo, di mana rumah adat ini bukan hanya sebagai tempat tinggal, akan tetapi sebagai simbol kebersamaan dan keberlangsungan adat Sumba. Setiap ukiran dan bentuk dari rumah ini memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan alam dan leluhur mereka. Disinilah kebudayaan diturunkan dari generasi ke generasi, memelihara harmoni dengan lingkungan sekitar. Kemudian, kita melangkah ke rumah adat Bakubani yang memiliki bentuk unik dan arsitektur khas yang menggambarkan karakter budaya masyarakat Sumba. Di sini, kehangatan dan kebersamaan keluarga besar terjalin erat dalam keseharian mereka. Bakubani juga menjadi pusat kegiatan sehari-hari. Para perempuan menenun kain ikat dengan motif yang kaya akan simbol kehidupan. Sementara para laki-laki sibuk dengan berbagai aktivitas untuk keberlangsungan keluarga dan komunitas. Bergeser ke wisata Kampung Manola di Desa Tanah Teke, Kecamatan Wewewa Selatan. Sebuah kampung adat yang memancarkan keunikan suku asli Sumba Barat Daya yang masih mempertahankan tradisi dan identitas. Suku asli Sumba Barat Daya memiliki budaya yang sangat unik dan berbeda. Salah satunya terlihat dari rumah-rumah adat yang berdiri kokoh di Kampung Manola. Selanjutnya kita menuju rumah adat Ratenggaro
yang terletak di tepi pantai di Kecamatan Kodi Bangedo. Dahulu kala, kampung ini berada di pantai Ratenggaro yang mengarah langsung ke Samudra Hindia. Namun, karena ombak yang besar dan terjadinya abrasi, maka kampung ini terpaksa dipindahkan 200 meter dari posisi awal. Masyarakat kampung adat Ratenggaro tetap mempertahankan keaslian rumahnya dengan material yang masih alami. Yang unik dari kampung adat ini adalah kuburan batu yang dibangun menghadap ke laut. Masyarakat di sini juga masih mempertahankan tradisi marapu atau ritual pemujaan kepada para leluhur. Pada zaman purbakala, namanya Ratenggaro. Rate artinya kuburan, Gaura nama suku. Jadi kampung ini dipersembahkan lewat manusia, yaitu orang Gaura yang ditangkap hidup dan pakai ritual dengan kampung adat Ratenggaro, yaitu rumah adatnya dan kuburan-kuburan ini yang tanpa semen, yaitu kuburan-kuburan asli. Sesuai dengan penglihatan sekarang ini adalah kuburan megalitik. Di kampung adat Ratenggaro, kami sudah sepakat seluruh kampung atau warga kampung bahwa rumah-rumah adat ini sesuai dengan prosedur yang adat, sesuai dengan adat istiadat. Dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk permanen seperti zaman-zaman purbakala melalui ritual, yaitu secara materai adatnya kami itu melalui darah hewan. Itu kami sudah sepakat, dan ini kami tetap melestarikan. Sumba Barat Daya, di mana budaya dan tradisi terjalin dalam harmoni. Begitu pula para penari yang menjaga warisan leluhur melalui gerakan dan ekspresi yang indah. Tari Woleka merupakan simbol sukacita bagi masyarakat Kodi. Ini adalah saat di mana mereka bersatu dalam kebahagiaan, merayakan pencapaian dan berterima kasih kepada alam serta leluhur. Dengan iringan musik tradisional yang menggugah semangat, para penari mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan mereka. Tarian Woleka adalah warisan budaya ya dari leluhur kita, dan juga memiliki banyak gerakan yang mempunyai arti kerjasama yang baik atau ada keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari gitu antar masyarakat yang ada di Sumba Barat Daya. Gitu. Dan itu pesan-pesan moral lainnya, ada nilai sopan santun, pokoknya ada nilai kerjasama, gotong royong, itu diciptakan lewat gerakan-gerakan yang ada dalam tarian Woleka. Karena tarian Woleka itu begitu istimewa karena sebagai media untuk penghormatan terhadap leluhur. Jadi di mana ada pesta Woleka, di situ pasti ada ritual-ritual adat yang dipersembahkan, misalnya untuk bersyukur, dan juga doa-doa yang disampaikan kepada leluhur. Dan juga mungkin yang kedua, tarian Woleka ini sebuah identitas khusus yang ada di suku Kodi, Laura, dan Wejewa. Gitu. Jadi kebanggaan tersendiri
bagi kami masyarakat Sumba Barat Daya. Seiring perkembangan zaman, tarian woleka yang awalnya hanya digunakan sebagai ritual adat, begitu ya, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi tarian-tarian hiburan, gitu ya, hiburan baik di dalam daerah di Sumba Barat Daya maupun keluar daerah, menjadi pentas budaya yang menarik dan juga menjadi tarian-tarian menjemput tamu karena memang juga sebagai ungkapan kegembiraan ya. Setelah tadi kita melihat Uma Kalada di situs rumah adat dan tarian tradisional, hari ini kita akan menjelajahi wisata hidden gem yang ada di Sumba Barat Daya. Sekarang kita akan menyusuri salah satu wisata penuh cerita, yaitu air terjun Wekacura. Air terjun Wekacura terletak di tengah hutan yang asri. Wekacura menawarkan pemandangan air yang jernih dan udara sejuk yang menyegarkan. Tempat ini sangat cocok bagi Anda yang ingin merasakan ketenangan sambil menikmati keindahan alam yang masih sangat alami. Di sini, kita bisa berenang, merasakan segarnya deburan air, atau sekedar duduk di tepi sungai, menikmati keindahan alam sekitar. Wekacura menjadi surga tersembunyi bagi para pecinta alam yang mencari ketenangan. Perjalanan kita berlanjut ke Waikelosawa, destinasi yang menawarkan perpaduan antara gua misterius dan air terjun kecil yang indah. Lokasinya berada di Desa Tamatana, Kecamatan Wewewa Timur, atau sekitar 30 menit dari pusat kota. Tempat ini tidak hanya menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar, tetapi juga lokasi yang sempurna untuk petualangan. Awalnya, Waikelosawa ini difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air pada tahun 1976. Waikelosawa merupakan aset berharga bagi masyarakat Sumba sebagai sumber mata air melimpah, mengingat musim kemarau di sini lebih panjang dibandingkan musim hujan. Sumber mata air di Waikelosawa ini tersimpan di dalam sebuah goa eksotis yang mengalir ke arah luar. Menuju senja, kami melanjutkan perjalanan ke Bukit Lendongara. Tempat ini menjadi spot favorit untuk menikmati keindahan senja. Saat matahari perlahan tenggelam, warna jingga yang indah menghiasi langit, menciptakan pemandangan yang sulit dilupakan. Sumba Barat Daya, dengan pesonanya yang abadi, adalah harmoni alam yang tak pernah usai menawarkan keajaibannya. Sekarang kita berada di kampung adat Manola. Mari kita saksikan permainan alat musik tradisional yaitu Dunggaroro khas Tanah Sumba.
Dungaroro ini mempunyai alur tersendiri. Dalam hal ini bahwa intinya bahwa tidak ada orang yang bisa mainkan dengan sembarangan gitu. Ya, jadi kenapa tidak bisa dimainkan sembarang? Karena Dungaroro ini dia mempunyai jalur-jalur tersendiri begitu. Kan misalnya kalau kita main gitar, ada nilai budayanya di dalam situ. Dia mempunyai ciri khas tersendiri. Misalnya dia lagi sendirian, itu dia bisa memainkan dan dia menghayati tentang dia punya kehidupan. Karena Dungaroro ini bercerita tentang kehidupan. Jadi Dungaroro ini dia tidak terfokus pada suatu tradisi tertentu, tidak. Jadi Dungaroro ini dia bisa dimainkan ketika mungkin orang itu dia lagi menghayati dia punya kehidupan seperti apa. Nah, itu dia bisa mainkan situ. Jadi intinya bahwa Dungaroro ini tidak dalam satu tradisi tertentu, tidak. Dungaroro ini tidak bisa kita belajar karena dia ini ya dalam hal ini dia khas. Misalnya kita mau pegang saja, kita mau coba saja itu sudah tidak bisa. Dia sistemnya bahwa dia sudah terwariskan begitu. Misalnya anak saya besok itu tanpa belajar pun dia sudah bisa bermain nanti. Dengan dia melihat nanti, nah itu dia sudah bisa coba. Jadi tidak ada orang yang misalnya kita belajarkan khusus tentang Dungaroro ini. Sumba Barat Daya selalu menyuguhkan pesona alam yang memikat hati. Kali ini, kita akan melangkah ke sisi yang lebih tenang namun tetap memukau. Dimulai dengan hutan mangrove yang asri di Pantai Pero. Hutan mangrove di Pantai Pero tak hanya menjadi pelindung ekosistem pantai, tapi juga menyajikan keindahan alami yang luar biasa. Pantai Pero menjadi bukti harmonisasi antara daratan dan lautan, di mana hutan mangrove menjaga pantai ini tetap alami dan bersih. Perjalanan kita berlanjut ke Pantai Menengah Aba, pantai dengan karakter yang lebih kuat dan ombak yang menantang. Pantai Menengah Aba menyimpan keindahan alami yang mengagumkan. Tebing-tebing di Pantai Mandorak ini bukan hanya indah untuk dipandang, tetapi juga memiliki makna bagi masyarakat Sumba. Bagi mereka, alam adalah pelindung dan sumber kekuatan. Batu-batu besar yang kokoh ini menjadi simbol keteguhan hati dan keberanian dalam menjaga tradisi. Dengan air laut yang biru jernih dan pasir putih yang lembut, Pantai Mandorak memberikan ketenangan bagi siapa saja yang datang. Di sini, kita dapat merasakan harmoni yang begitu alami antara elemen-elemen alam yang membuat keindahan yang sempurna. Dan setelah kita menikmati ketenangan mangrove, kita melanjutkan perjalanan ke destinasi yang tak kalah memukau, Danau Waikuri, atau dikenal juga sebagai Waikuri Lagoon. Sebuah danau ajaib dengan air yang berwarna biru kehijauan yang mempesona, tampak seperti kaca alami yang menatap langsung ke samudra. Untuk sampai ke Danau Waikuri, kita perlu menempuh 1 jam perjalanan dari Tambolaka. Air di Danau Waikuri ini sangat unik. Selain warnanya seperti gradasi antara hijau dan biru, air di danau ini juga mengandung air asin atau payau yang bersumber langsung dari samudra. Nama Waikuri sendiri berasal dari kata we, yang artinya air, dan kuri yang berarti cipratan. Danau ini bagaikan permata tersembunyi, dipagari oleh tebing-tebing batu karang alami yang menjulang, di mana pepohonan rimbun dan semak belukar tumbuh dengan lebat, menyelimuti keindahan dari pandangan. Danau ini berbentuk lonjong dengan panjang mencapai 150 meter dan lebar 50 meter, dengan kedalaman mencapai 4 meter, serta bagian dasarnya terdapat pasir putih.
impian kami adalah pariwisata di Sumber Daya itu bisa terjual bagi para wisatawan di seluruh dunia dan bisa mendatangkan pendapatan bagi masyarakat Sumber Daya. Nah, untuk mewujudkan supaya bisa terjual itu ada 3 hal. Yang pertama yang pasti adalah kita meningkatkan kualitas nilai jual daripada wisatawan, objek-objek wisata yang ada di Sumber Daya. Yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia agar para wisatawan bisa datang ke Sumber Daya dalam kondisi yang aman, nyaman, dan dijamin bahwa para wisatawan itu akan merasa bahagia. Dan yang ketiga, wisata ini tidak bisa berdiri sendiri. Maka yang ketiga adalah kita harus membangun kerjasama dengan daerah-daerah lain yang mempunyai potensi wisata. Jadi dengan Kabupaten Sumba Barat, dengan Sumba Timur, seluruh daratan Pulau Sumba ini, dengan juga Labuan Bajo dan Bali. Itu bagian daripada satu kesatuan wisata yang kita perlu bangun bersama. Budaya setempat dengan lingkungan itu harus selaras, serasi, dan sejalan. Sesungguhnya di Sumber Daya itu ini sudah berjalan. Ya, kalau promosi nanti kita akan bicara secara khusus, tetapi 2 aspek tadi ini antara budaya dengan pelestarian lingkungan tadi ya. Jadi misalkan saja budaya Sumber Daya itu kita lebih mengutamakan urusan-urusan adat itu dengan media ternak. Media ternak itu karena dia membutuhkan ternak, maka masyarakat Sumber Daya itu dia harus menyiapkan ternak, yaitu kerbau, babi, kuda. Nah, ketika dia beternak itu tentunya harus menyiapkan pakan. Nah, dengan pakan itu mereka didorong harus termotivasi untuk bisa menanam, menjaga lingkungan, untuk memberikan pakan bagi ternak-ternak yang diternakkan gitu. Nah, itu yang kedua juga di tempat-tempat situs yang dianggap sakral di sini ini juga masyarakat juga tidak sembarangan memotong kayu, merusak lingkungan. Nah, ini sebuah tradisi yang saya anggap bahwa yang harus dipelihara oleh masyarakat dan seterusnya. Dan itu menjadi potensi wisata juga. Nah, setelah ini kalau sudah berjalan bagus, masalah promosi dengan sendirinya ya kita yang aktif gitu untuk mempromosikan bahwa Sumber Daya antara lingkungan dan budaya ini sudah serasi sejalan. Jadi promosi ya lewat media-media yang ada seperti itu, media sosial terutama yang paling tren sekarang ini. Sumba Barat Daya tak pernah berhenti menghadirkan kejutan bagi siapapun yang datang. Setiap sudutnya, dari perbukitan hingga laut, adalah bagian dari mahakarya alam yang seolah hidup. Keindahannya menyerupai lukisan yang tak hanya dilihat, tapi dirasakan, mengundang decak kagum dari setiap yang menyaksikan, menorehkan kenangan yang tak terlupakan. Perjalanan kita di Sumba Barat Daya telah sampai di penghujung cerita. Perjalanan ini bukan hanya untuk mengetahui tempat baru, akan tetapi mengetahui lebih dalam jati diri bangsa, keberagaman, keindahan, dan kekuatan tradisi yang terjalin harmonis. Saya Ayu Munandra Alam bersama tim Jelajah Negeri Tempo mengucapkan terima kasih telah ikut serta dalam perjalanan kami. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya di tempat lain yang tak kalah istimewa. Sumba
Negeri di mana kau dapat bercerita dengan matahari di antara ilalang. Negeri di mana kau akan tertegun. Langit dan bumi bersatu di peraduan manusia. Negeri di mana kau akan melihat perempuan tangguh mengkanvas di atas helaian benang. Negeri di mana kau akan menyaksikan para kesatria berkuda menampilkan kurusetra perdamaian. Negeri di mana kau akan menemukan samudra menjadi tempat peraduan matahari.